Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrizi Patinuran dengan NIM 2023 dari kelas B. Dalam video ini, saya akan menjawab 4 dari 8 pertanyaan sebagai bagian dari ujian kompetisi 3 untuk mata kuliah Al-Islam Kemudayaan 3. 4 pertanyaan yang akan saya bahas adalah: yang pertama, mengenai bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi AI. Yang kedua, tentang fenomena anak muda yang menggunakan teknologi hanya untuk hiburan. Tiga, tentang bagaimana ayat Al-Quran dapat menjadi inspirasi pengembangan sains dan teknologi. Dan yang keempat, mengenai perbedaan antara menuntut ilmu karena Allah dan untuk dunia semata. Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah: berdasarkan paradigma Islam dalam pengembangan ipteks, analisislah bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi seperti AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Jawaban saya adalah, dalam paradigma Islam, agama berfungsi sebagai pengatur kehidupan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi seperti AI harus disambut sebagai proaktif, namun dengan berpegang teguh pada rambu-rambu Islam. Ada 4 prinsip yang harus menjadi paduan. Yang pertama, menjadi akidah yang Islam sebagai dasar. Yang kedua, menjadikan syariat Islam sebagai standar pemanfaatan. Ketiga, AI harus memiliki muatan etika. Dan yang keempat, tujuan utamanya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi, umat Islam harus terlibat dalam pengembangan AI. Namun dengan memastikan setiap langkahnya selalu berada dalam koridor akidah dan syariah. Yang kedua, selanjutnya pertanyaan yang kedua, banyak anak muda saat ini yang menggunakan teknologi hanya untuk hiburan, seperti media sosial dan game online. Berdasarkan kajian potensi akal dan kolbu dalam pengembangan ipteks menurut Islam, bagaimana Anda menilai perilaku ini? Apa solusi Islami yang bisa ditawarkan? Menurut saya, perilaku menggunakan teknologi hanya untuk hiburan semata menunjukkan pemanfaatan potensi yang belum optimal. Allah telah menganugerahi kita potensi akal dan kolbu yang luar biasa. Yang pertama, potensi akal seharusnya digunakan untuk berpikir, mengamati, dan berinovasi demi kemajuan peradaban. Al-Quran mendorong kita untuk menggunakan akal secara maksimal. Sementara potensi kolbu atau hati berfungsi untuk merenung, menghayati kebesaran Allah dan mendekatkan dirinya kepadanya. Hiburan yang berlebihan justru dapat melalaikan hati dari fungsi mulanya ini. Lalu, apa solusinya? Ada 3 solusi Islam yang bisa ditawarkan. Yang pertama, mengembalikan tujuan penggunaan teknologi pada nilai ibadah. Kita perlu menanamkan pemahaman bahwa menguasai teknologi adalah bentuk ibadah. Dengan niat ini, anak muda akan termotivasi menggunakan teknologi untuk belajar, bukan hanya bermain. Yang kedua, mengoptimalkan teknologi untuk menggali ilmu. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi untuk berkontribusi pada peradaban. Dengan begitu, teknologi bisa menjadi alat untuk mengembangkan potensi akal dan menyucikan kolbu. Pertanyaan ketiga, pilih satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam. Lalu jelaskan bagaimana ayat tersebut bisa dijadikan inspirasi dalam pengembangan sains dan teknologi. Salah satu ayat yang sangat inspiratif adalah surat An-Nahl ayat 69 yang menjelaskan tentang lebah dan madu. Allah berfirman, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Ayat ini menjadi inspirasi pengembangan sains dan teknologi dalam 3 cara. Yang pertama, ayat ini mendorong penelitian empiris. Frasa obat yang menyembuhkan bagi manusia adalah sebuah isyarat ilmiah yang menantang kaum yang memikirkan untuk melakukan penelitian.
Apa saja kandungan madu, bagaimana ia bisa menyembuhkan, ini mendorong lahirnya riset dan di bidang biokimia dan farmakologi. Yang kedua, ayat ini mengarah pada penemuan ilmiah. Berkat penelitian, kini kita tahu madu mengandung zat-zat bermanfaat seperti fruktosa, glukosa, dan protein glycoprotein yang dapat membutuhkan enzim, hormon, dan antibodi. Ini adalah bukti nyata yang bagaimana isyarat Al-Quran terbukti secara ilmiah. Yang ketiga, menjadi dasar inovasi teknologi. Pengetahuan ini bisa diaplikasikan, misalnya teknologi farmasi dapat mengekstrak zat aktif dari madu untuk dijadikan obat modern. Teknologi pangan dapat mengembangkannya menjadi pemanis yang lebih sehat. Bahkan cara lebah bernavigasi bisa menginspirasi pengembangan robotik. Jadi, Al-Quran bukanlah buku sains, melainkan sumber inspirasi yang menantang akal manusia untuk meneliti alam ciptaannya. Dan pertanyaan terakhir, jelaskan perbedaan antara menuntut ilmu untuk dunia semata dan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ajaran Islam. Apa dampaknya bagi individu dan masyarakat? Perbedaan paling mendasar di antara keduanya terletak pada niat. Menuntut ilmu karena Allah dilandasi niat yang ikhlas. Tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah, agama, mencari ridho Allah dan mengamalkan ilmu itu untuk kemaslahatan umat. Sedangkan menuntut ilmu untuk dunia semata didasari motif duniawi, seperti untuk pamer mendapat gelar yang tinggi, jabatan, atau harta. Perbedaan niat ini membawa dampak yang sangat besar. Untuk dampak positifnya adalah bagi individu, Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Ilmunya menjadi berkah dan pahalanya terus mengalir sebagai amal jariah. Bagi masyarakat akan lahir para ilmuwan dan profesional yang beretika yang menggunakan ilmunya untuk membangun peradaban yang mulia. Untuk dapat negatif menuntut ilmu untuk dunia adalah bagi individu perbuatan yang bisa merusak agamanya sendiri. Rasulullah bahkan mengancamnya dengan neraka. Ilmunya tidak akan membawa keberkahan. Dan untuk bagi masyarakat, ilmu yang didasari kesombongan dan motif materi berpotensi besar untuk disalahgunakan yang pada akhirnya dapat membawa kerusakan. Oleh karena itu, meluruskan niat dalam menuntut ilmu adalah hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Demikian jawaban saya untuk 4 pertanyaan dalam ujian kompetisi 3 ini. Kesimpulannya, Islam sangat mendorong kemajuan iptek, namun harus selalu dilandasi oleh akidah, syariah, dan niat yang lurus untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.